كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya makhluk yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita semua. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kurang lebih 1 jam atau kurang dari 1 jam kita mau wakafkan, berhentikan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Selain sholat yang wajib 5 waktu kita melaksanakannya, di antara yang Allah syariatkan yaitu mentadabburi, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di masjid ini, kita berhentikan waktu kita. Buat siapa? Buat Allah. Bukan cuma mau menghabiskan waktu. Bukan karena ini acara masjid maka warga sekitar gak enak kalau gak datang, bukan. Tapi kita betul-betul kita niatkan ibadah. Karena jika niat itu salah, berpengaruh terhadap pahala yang didapatkan. Para ulama mengatakan rubba amalin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin tusaghiruhun niyah. Beberapa amalan itu dan amalan-amalan bisa dibesarkan pahalanya karena niatnya benar. Mungkin orang niatnya biasa saja, duduk di masjid dari maghrib ke isya, orang biasa saja. Tapi lihat bagaimana niat dan tujuan dia ketika dia duduk. Dia berhentikan waktunya buat Allah. Kalau tadi sisa waktunya selain sholat 5 waktunya dia untuk dunianya dia, baik itu yang halal dan na'udzubillah dari yang haram, ini kurang lebih hampir 1 jam, setengah jam ke depan dia berhentikan perintah buat Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba amalin, dan perumpamaan satu amalan saghirun niyah. Ada amalannya besar, infak sana kemari, sedekah, tapi karena niatnya yang salah, kecil pahala. Lihat sahabat Rasulullah SAW yang dapat jaminan surga dari Allah cuma karena dia memahami salah satu dari surat yang Allah turunkan. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah SAW pernah mengutus Sariyah. Sariyah itu pasukan rombongan yang nabinya gak ikut. Kemudian dijadikan salah seorang sahabat menjadi pemimpin di rombongan itu. Maka yang menjadi pemimpin itu dia yang menjadi imam dalam sholat selama safar. Subhanallah, di waktu safar ada hal yang sahabat lain perhatikan yang gak umum, gak jamak. Kenapa? Setiap kali sholat, selesai dia baca surat yang lain, itu selesai Al-Fatihah, dia tutup dengan surat Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas. Karena Nabi jadikan dia pemimpin, sahabat yang lain apa? Ikut. Sepulangnya ke Madinah, sahabat tahu kalau ibadah itu harus sesuai petunjuk siapa? Nabi. Dia bingung. Kok orang ini mempraktekkan satu ibadah, kenapa kok selalu baca Al-Ikhlas? Akhirnya disampaikan kepada Nabi SAW. Kata Nabi, saluh, tanya dia. Tanya dia, kenapa dia melakukan hal itu? Maka ditanya pada orang ini, kenapa dia lakukan hal itu? Dia bilang, saya suka
baca surat Al-Ikhlas, itu surat As-Samad, Qul huwallahu ahad, karena surat itu full berbicara masalah sifat Ar-Rahman. Jadi disebut surat Al-Ikhlas kenapa? Karena full berbicara masalah apa? Sifat Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Semuanya ngomongin Allah, enggak ada ngomongin yang lain. Kata Nabi, kabarkan kepada dia bahwasannya sama Allah juga cinta sama dia. Dan subhanallah, sama padahal kita kurang lebih. Kita juga kalau sholat baca apa? Al-Ikhlas. Apa alasannya? Cuma itu yang hafal. Ya. Atau biar cepat sholatnya. Kan gitu. Kan begitu. Ya. Bagaimana dia memainkan 4 hal di sisi Allah. Orang ini baca Al-Ikhlas, dia tahu maknanya. Dia baca dengan niatan yang benar, dia tadabburi maknanya. Dengan orang sama, sholat sama 2 rakaat, sama 4 rakaat. Begitu jauhnya perbandingan pahala antara dia dengan siapa? Orang lain. Maka mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita apa? Duduk di masjid ini. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita ingin bahas, yaitu kita ingin membahas tentang pentingnya sesuai tema, kurang lebih kalau kita sederhanakan judulnya itu pentingnya memahami Al-Quran. Al-Quran itu butuh difahami. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor hadis 17.484, dan juga Imam Muslim dan Ibn Hibban dan beberapa ashabus sunan dan yang lainnya meriwayatkan sebuah hadis, yang mana hadis ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum." Sesungguhnya kata Allah, aku menciptakan semua hamba-Ku itu tadinya di atas fitrah, semuanya suci. Sesuai hadis Nabi yang lain, "Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah." Tidak ada orang dilahirkan kecuali di atas apa? Fitrah. Apa kata Allah? "Wa innahum atatuhum syayatin fajtalathum 'an dinihim." Kemudian datang kepada mereka syayatin dari jin, kemudian datang syayatin yang terpengaruh dari jin dari manusia kepada mereka, maka membelokkan mereka dari agama mereka yang lurus. Dibelokkan dari tadinya memintanya pada Allah, bertawakalnya pada Allah, berharapnya pada Allah, meminta kebutuhannya kepada Allah sesuai Allah katakan Allahu samad, tempat bergantung, mulai bergantung pada diri, kemampuan diri, mulai bergantung kepada makhluk, mulai bergantung kepada ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Fajtalat musyrik. Wa harramtu 'alaihim ma ahlaltu lahum wa harramat 'alaihim ma ahlaltu lahum. Kemudian para syaitan tersebut membelokkan syariat Allah. Mereka mengharamkan apa yang tadinya halal. Mereka buat syariat-syariat sendiri. Wa amartuhum ayyushriku bi ma lam unzil bihi sultan. Dan mereka dibelokkan oleh syaitan, disuruh berbuat syirik. Orang Nasrani menyembah siapa? Allah, dan sekaligus juga menyembah Nabi Isa. Dia bilang Nabi Isa anak siapa? Allah. Ketika Allah utus Nabi Isa, adakah Nabi Isa menyuruh supaya dia menyembah Nabi Isa? Siapa yang belokkan sekarang? Syaitan. Wa inna Allah, kata Rasulullah SAW, dan sesungguhnya Allah nadhara ila ahli al-ard. Allah saat itu melihat kepada penduduk bumi, yaitu di masa jahiliyah. Karena Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad siapa? Nabi Isa. Yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Isa turun, kata para ulama, berapa abad? Tidak ada Nabi. Dirubah-rubah agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, saat itu Allah melihat kepada penduduk bumi, famaqatahum arabahum wa ajamahum. Maka Allah murka terhadap penduduk bumi, sama mau Arab atau bukan Arab, semuanya Allah murka. Kenapa? Karena seluruh mereka di masa jahiliyah
beribadah kepada selain Allah. Illa baqaya min ahli kitab. Kata Allah Taala, kecuali sebagian dari ahli kitab. Ada sebagian ahli kitab yang dari pendeta-pendeta Nasrani, dari Yahudi, Ruhban, dan lahirnya orang Yahudi. Mereka masih memegang sedikit dari ajaran yang benar. Artinya, keadaan saat itu sebelum diturunkan wahyu kepada Rasulullah, semua orang jahiliyah. Apa yang dimaksud jahiliyah? Anda tahu? Primitif nggak pakai baju? Bukan. Ini salah paham ya. Bukan jahiliyah di situ. Yang dimaksud adalah primitif nggak pakai baju. Betul, itu bukan jahiliyah. Tapi di zaman Nabi, Ahlu Makkah itu mereka pedagang antara Yaman sampai ke Syam, dagang sutra, bawa emas, bawa perak. Bukan jahiliyah primitif, bukan. Bukan gak bisa mikir, bukan. Bisa mikir. Saat itu di zaman Nabi, sebelum Nabi diutus, saat Nabi diutus, ada dua negara adidaya besar, ada Romawi, ada Persia. Negaranya maju gak? Maju. Kenapa Allah sebut jahiliyah? Karena mereka jahil akan hakikat akhirat. Jahil, gak tahu, bodoh. Yang mereka tahu, ya'lamuna zahiral hayatad dunya. Yang dia tahu cuma kehidupan dunia. Hidup 60, 70 tahun, mati, selesai. Tidak ada orang berpikir setelah mati saya kemana. Makanya di zaman Nabi SAW sebelum Nabi utus, ada orang-orang yang ada di atas fitrah. Fitrahnya masih jalan. Terkadang dari mereka di antaranya Umrul Qais, di antaranya Qais bin Sa'idah. Umrul Qais, tapi Qais bin Sa'idah kata para ulama, seorang penyair namun dia masih di atas fitrah. Dia lewat di pasar, kemudian dia katakan, man 'asha mat wa man mata fat wa kullu ma huwa atin at, lailun daj wa naharun saj. Kemudian dia katakan apa? Man 'asha, barang siapa yang hidup pasti mati. Itu kita lihat begitu. Wa man mata fat, siapa yang mati enggak balik lagi, enggak kembali lagi. Wa kullu ma huwa atin at, dan semua yang datang itu pasti datang, enggak bisa ditahan. Seolah ada yang ngatur. Kemudian Qais bin Sa'idah dalam bait syairnya di pasar, dia orang sudah belanja, dia bilang, kemudian dia letakkan suara, dia bilang apa? Aradu bil maqam ma balul qaum yadhhabuna wa la yarji'un. Aradu bil maqam fa aqamu am turiku fana. Kata Qais, ini kemana orang-orang yang meninggal? Apakah mereka senang dipendam di tanah sampai gak balik lagi? Kita lihat ada kakek-kakek kita, ada nenek kita dulu duduk sama kita, Pak. Subhanallah, datang maut, meninggal kan? Meninggal. Kata Qais, kemana orang ini? Kok tiba-tiba meninggal kemudian dipendam di tanah? Kenapa gak balik lagi? Aradu bil maqami fa aqamu am turiku fana. Apakah mereka memang suka dipendam di dalam tanah? Atau jangan-jangan mereka tertinggal sampai gak bangun lagi? Qais bin Sa'idah berpikir, ini pasti ada perkara setelah kematian. Disebut jahiliyah karena saat itu jahil dari hakikat apa? Mengenal akhirat. Sampailah manusia keadaan seperti itu, sampai Allah menurunkan wahyu pertama kepada Rasulullah. Di mana wahyu pertama turun? Jabal Nur, di Gua Hira. Apa wahyu pertamanya? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai. Begitu Allah turunkan ayat Al-Quran, awal kali rahmat Allah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran di malam yang berkah. Sebagian mengatakan inna anzalnahu, dalam ayat lain, fi lailatul qadr, di malam Lailatul Qadar. Kenapa berkah? Karena saat itu rahmat pertama, kasih sayang pertama, bentuk kasih sayang pertama, Allah turunkan wahyu. Yang tadi
Tadinya manusia hidupnya gak ada tujuan. Orang Persia, orang Romawi, orang Arabnya, bukan Arabnya, hidup sudah terus di dalam syariat-syariat yang dibuat-buat oleh syaitan. Terkadang ada orang menghinakan ibunya, ada ibu menghinakan anaknya, ada suami menghinakan istrinya. Tidak jelas. Tidak jelas. Apa tujuan hidupnya? Ada orang tujuannya cari harta, perang. Sudah dapat harta, bingung mau ngapain. Tidak jelas. Mereka tidak tahu, masih mau tujuan mereka surga atau neraka. Sampai Allah turunkan Al-Quran. Maka Allah katakan, ketika Allah turunkan Al-Quran, di antaranya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi wa Muhammad, inna sesungguhnya anzalna kami turunkan ilaika kepadamu al-kitaba bil haqq. Al-Quran ini dengan apa? Hak. Untuk apa turunkan Al-Quran? Litahkuma bainan nasi bima araka Allah. Agar engkau memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang Allah telah ajarkan kepada. Allah berfirman dalam ayat lain, tujuan diturunkan Al-Quran apa? Dzalikal kitabu. Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah alif lam mim, dzalikal kitabu. Ini Al-Kitab hudal lil muttaqin. Kata Allah, ini Alkitab tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi manusia. Maka setelah turun Al-Quran, kaum muslimin Arabnya bukan Arab yang kedudukan status sosialnya majikan dan budaknya, begitu masuk Islam tercelahkan dengan Islam. Yang pegang erat Islam, masuk Islam itu ke hati mereka. Dia pahami Islam, kemudian dia dakwahi Islam, sehingga Islam itu apa? Menyebar. Karena mereka memahami hidayahnya Al-Quran. Ketika Allah katakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi manusia, yang namanya petunjuk wajib mereka pahami. Kalau nggak dipahami jadi petunjuk, jemaah, jadi petunjuk kalau nggak dipahami, wajib kita memahami Quran. Ini di antara urgensinya kita duduk tadabbur Quran. Butuh kita bertadabbur Al-Quran. Allah juga berfirman di antaranya dalam surat Al-Isra ayat 82. Coba dibuka, betul gak? Ada punya handphonenya pakai ketaatan. Sekali-sekali buka aplikasi Quran surat Al-Isra ayat 82. Coba betul gak? Ayatnya betul 82, tapi suratnya Al-Isra atau bukan ya? Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran ma huwa shifaa, sebagai penyembuh. Penyembuh dari apa? Zahir dan batin. Penyembuh dari penyakit his dan ma'nawi. Beberapa orang jasadnya sehat, tapi qulubuhum amwat, hatinya mayit. Gak ada ketenangan dalam hati. Maka Allah turunkan Al-Quran, nazzila minal Quran ma huwa shifaa, sebagai penyembuh, wa rahmatun, dan bentuk kesayang, lil mu'minin, untuk siapa? Orang beriman. Perhatikan setelahnya. Teruskan ayatnya. Apa ayatnya? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina. Kata Allah, wa la yazidu, dan tidaklah menambah adh-dhalimin, orang-orang zalim. Al-Quran ini enggak menambah terhadap orang zalim illa khasara, kecuali rugi. Ini yang senada dengan sabda Rasulullah, Al-Quran itu hujjatun lak aw alaik.
Kata Rasulullah, terkadang Al-Quran itu jadi hujjah penolong kita. Kalau kita apa? Terima. Terkadang Al-Quran itu justru menjadi hujjah atas kita, tidak menambah kecuali apa? Kerugian. Karena yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran hanya orang yang apa? Beriman. Allah yang bilang di sini. Allah memberikan hidayah dengan Al-Quran beberapa kaum dan menyesatkan beberapa kaum. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Ya, ternyata Al-Quran yang sudah di depan kita. Punya Al-Quran, baca Al-Quran, pasti dapat hidayah. Begitu kalau tak beriman. Karena Allah khususkan. Sama di dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Petunjuk bagi orang yang apa? Bertakwa. Ya. Maka cara beribadah dengan Al-Quran ternyata bukan cuma dibaca. Para ulama mengatakan, sayangnya sebagian kaum muslimin beribadah dengan Al-Quran cuma dengan membaca. Dia pikir cuma dengan membaca ayat-ayatnya, kemudian hidayah itu apa? Langsung turun kepada dia tanpa dia mempelajarinya, tanpa dia memahaminya, tanpa dia mengamalkannya. Hidayah tidak akan disebut dengan hidayah pada jamaah sampai kita memahami. Hidayah itu petunjuk. Antum kalau sekarang mau cari jalanan, itu pakai apa petunjuknya? Pakai kompas atau Google Map? Sekarang kalau ada kompas, orang nggak pakai kompas. Pakai apa? Google Map. Kalau buka Google Map-nya nggak bisa dapat petunjuk nggak? Nggak bisa. Sekarang nggak bisa baca Quran-nya, nggak pernah ada akses untuk baca Quran-nya, dapat hidayah nggak? Nggak dapat. Sudah bisa buka, tapi nggak paham dan nggak mengikutinya, dapat petunjuk nggak? Kata Google Map-nya maju ke depan, dia mundur ke belakang. Dia bilang belok kiri, dia belok kanan. Kira-kira dapat petunjuk nggak? Maka Al-Quran itu petunjuk. Petunjuk itu bukan cuma dibaca. Sebagian orang mengamalkan ibadah Quran cuma dibaca, dia nggak paham apa yang dia baca. Padahal di antara syarat bisa menjawab pertanyaan ketika ditanyakan oleh malaikat dalam kubur, apa syaratnya? Siapa tahu? Berapa pertanyaan yang ditanyakan malaikat? 3. Pada jamaah berapa? 3 atau 5? Seorang jika meninggal dunia, betul? Kemudian Nabi sebutkan dalam hadis Bara bin Azib, dimasukkan dia ke liang kuburnya, ke lahatnya, kemudian ditanya dengan berapa pertanyaan? 3 pertanyaan. 3 apa saja? 3. Man rabbuka, terus? Wa ma dinuka, terus? Apa menjawab? Karena nggak gigit. Jawab apa? Buka. Hah? Man rabbuka, terus apa? Man nabiyuka, terus? Buka. 3 pertanyaan itu kalau buat orang kafir atau fasik, begitu dia nggak bisa jawab, dia azab. Tapi saat orang mukmin ditanya 3 pertanyaan, ada pertanyaan keempat. Baca coba riwayat tempatnya. Apa pertanyaan keempatnya? Disebutkan, kata Nabi SAW, kita baca potongan dari hadisnya. Hadis Bara bin Azib dikeluarkan oleh Abu Dawud nomor 4754 dan Imam Nasai nomor 2001. Dan Imam Ahmad juga mengeluarkan hadis ini, meriwayatkan hadis ini. Apa kata Nabi dalam potongan hadisnya? Fayatihi malakan. Karena hadisnya panjang. Bapak itu lagi cerita, kita dulu lagi ngumpulin sahabat di Baqi itu di Madinah. Kemudian Nabi datang. Kemudian Nabi ceritakan proses dicabutnya nyawa sampai ruhnya diangkat ke langit, kemudian dibalikkan. Begitu dikembalikan masuk ke dalam kuburnya, kata Rasulullah apa? Fayatihi malakan.
maka datang dua malaikat. Fayujlisani, kemudian dia didudukkan. Fayaqulani lahu, maka dikatakan kepadanya, man rabbuk, siapa penciptamu, Rabbmu? Fayaqulu rabbi Allah, maka dia bisa jawab karena ini orang yang beriman, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuk, kemudian ditanyakan kepada dia, apa agama kamu? Maka dia katakan apa? Diniyal Islam, agamaku Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, siapa ini yang diutus kepada kalian? Siapa orang yang diutus kepada kalian? Maka ia mengatakan huwa Rasulullah, dia Rasulullah. Sampai di situ selesai? Enggak, lanjutkan. Begitu bisa jawab, masih berlanjut hadis. Apa kata Nabi? Fayaqulani lahu ma ilmu, dari mana kau dapat ilmu dari orang? Ini yang orang jarang teruskan. Kata hadis. Ma ilmu, kenapa kau bisa jawab kata dua malaikat tadi? Maka kata Rasulullah, dia menjawab, qawabtu kitab Allah, aku baca kitab Allah. Fa'amantu bihi, kemudian aku beriman, diimani, dibaca, kemudian diimani. Diimani itu caranya gimana? Faham, baca, difaham kitab Allah. Fa'amantu bihi, cukup sampai situ. Wasaddaqtu, kemudian aku benarkan. Dengan apa dibenarkan? Dengan keyakinannya, dengan lisannya, dengan amalannya. Ia praktekkan itu yang ada di Al-Quran. Baru dia bisa jawab. Jadi sekarang dihafalin sampai berbusa, tapi nggak pernah menjalankan ayat-ayat Allah, nggak sholat, nggak mau belajar di syariat, bisa jawab nggak? Bisa. Masalahnya bukan pinter baca Qurannya atau nggak pinter. Masalah pertamanya, faham dan amalkan atau tidak faham dan amalkan. Karena tidak semua sahabat Nabi itu bisa baca tulis. Apa semua sahabat Nabi bisa baca tulis? Sebagian mereka membaca Al-Quran dengan mereka menghafalkan. Apa tuntutan Al-Quran ketika diturunkan? Diamalkan. Apa kata Allah di akhir surat Al-Kahfi? Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan liqa'a rabbih, bertemu dengan Rabbnya, apa yang dilakukan sama dia? Faliya'mal amal soleh, disuruh beramal amal soleh. Dari mana dia tahu amal soleh? Dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sehingga wajib seseorang apa? Memahami apa? Al-Quran. Kalau dia tidak bisa memahami Al-Quran, maka dia apa? Tidak mendapatkan hidayah. Tentu membacanya dapat pahala. Satu hurufnya berapa? 10 wajib. Menghafalnya, orang yang hafal Al-Quran termasuk orang yang apa? Allah muliakan, memberikan syafaat kepada keluarganya yang beriman, yang bertauhid. Kalau nggak beriman nggak bisa syafaat. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Abu Talib, Allah Taala kata Allah apa? Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Abu Hurairah tanya, ya Rasulullah, siapa yang paling berhak dapat syafaatmu? Apa Nabi bilang? Anak saya, cucu saya. Kata Nabi, orang yang bertauhid umat. Kalau baca hadis syafaat, begitu Nabi naik, syafaat Nabi ada beberapa macam. Ada syafaat uzma, yang pertama semua manusia dapat. Kemudian Nabi naik sampai bertemu dengan Allah, sujud. Kemudian Allah suruh angkat kepalanya. Yang diminta sama Nabi apa? Ummati, umatku ya Allah. Begitu di haudnya Rasulullah, haud itu telaga, haud itu telaganya Rasulullah. Kemudian Nabi mengenali umatnya. Nabi suruh masuk, dipanggil umatnya. Tahu dari mana Nabi umatnya?
Sahabat tanya, ya Rasulullah, tahu dari mana? Kata Rasulullah, dibangkitkan umatku ghurran muhajjalina min athari wudu. Dibangkitkan umatku dalam keadaan bagian-bagian bekas wudunya itu bercahaya. Apakah kata Rasulullah, orang yang punya kuda dengan tanda di tangannya, di kepalanya akan bingung ketika melihat di kumpulan kuda yang lain? Kata sahabat, maka aku mengenali umatku Rasulullah. Kemudian Nabi panggil, suruh masuk ke haud Rasulullah. Tiba-tiba malaikat menghalangi beberapa orang, beberapa kaum. Kata Nabi, kenapa dihalangi? Ya Muhammad, kata malaikat, engkau tidak tahu apa yang mereka buat setelah mereka melenceng dari Al-Quran, mereka melenceng dari hadis Rasulullah, melenceng dari apa? Ajaran Nabi. Maka kata Nabi apa? Suhqan, menjauh, diusir Nabi dari haudnya Rasulullah SAW. Ya subhanallah. Pada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita tahu Al-Quran ini hidayah, petunjuk, kita paham bahwasannya Al-Quran ini pembimbing hidupnya kita. Dan kita tadi sampai paling tahu, gak cukup cuma pintar bacanya. Kenapa gak cukup? Karena dalam hadis Rasulullah SAW katakan, di antara 3 golongan yang Allah pertama kali jadikan bahan bakar api neraka, siapa? Orang yang pintar baca Al-Quran. Kok bisa kita baca Al-Quran masuk ke neraka? Tidak dia baca kecuali dia ingin dikatakan oleh manusia, saya pintar baca Quran. Jadikan pertama kali bahan bakar api neraka. Ternyata orang yang bisa beribadah dengan Quran, orang yang mempelajari dan mengamalkan. Penting. Maka bagaimana cara kita mempelajari Al-Quran? Gimana caranya? Kita ketemu Nabi. Bagaimana caranya? Para ulama menjelaskan, la budda an na'rif. Kita harus tahu, ya, bahwasannya ayat Al-Quran ini turun kepada Rasulullah SAW dengan lisan Arab, dengan bahasa Arab, dan turun di hadapan sahabat-sahabat apa? Rasulullah SAW. Sehingga sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka adalah orang yang lisannya paling fasih dalam bahasa Arab. Siapa orang paling fasih dalam bahasa Arab misalnya? Kita apa sahabat Nabi? Sahabat Nabi. Siapa yang menyaksikan Al-Quran itu turun kepada Nabi? Kita apa sahabat Nabi? Wal Quran unzila bilisani Arabiyyin mubin. Dan Al-Quran turun dengan lisan Arab mubin yang jelas. Fakathirun minal ayat, maka banyak dari ayat la yasta'si fahmuha wa ma'rifatu ma'naha ala ahadin minas sahabah. Maka banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang sahabat faham. Gak perlu penjelasan. Kenapa? Karena turunnya dengan bahasa Arab yang mereka apa saat itu fahami. La yahtaju man yufassiru wa yashrahu. Tidak butuh sebagian ayat diperjelas lebih dalam. Namun sebagian ayat di zaman sahabat ada beberapa ayat yang para sahabat tidak faham. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa Ibnu Abbas? Anaknya Abbas. Siapa Abbas? Namanya Abdullah. Anaknya Abbas. Siapa Abbas? Siapa Abbas? Siapa Abbas? Paman Nabi SAW. Nabi ketika diutus jadi Nabi, paman Nabi itu 4. Yang melihat Nabi jadi Nabi, paman Nabi ada 4. Ada sebelumnya paman-pamannya ada. Siapa paman Nabi? Ayo. Hamzah. Siapa lagi? Abu Talib. Siapa lagi? Abu Lahab. Betul. Siapa lagi? Abbas. Abu Jahal paman Nabi bukan?
Sepupu paman Nabi tapi bukan paman langsung, sepupu ayahnya Nabi. Kata para ulama, 2 beriman, 2 kafir. Siapa kafir? Abu Lahab dan Abu Talib. Abu Lahab dan Abu Talib sepupu. Kalau Abu Jahal sepupu ayahnya. Kalau ini saudara ayahnya. Dari 2 yang kafir, yang satu kafir tapi bantu Nabi, tapi tetap gak boleh. Siapa? Yang satu kafir musuhi Nabi, Allah turunkan 1 surat sampai hari kiamat dibaca, ngelaknat dirinya sama istri. Siapa? Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Abu Lahab saat turun ayat itu meninggalnya masih lama. Kapan Abu Lahab meninggal? Setelah Nabi hijrah. Ayat itu turunnya kapan? Nabi di Mekah, belum hijrah. Ini menentukan siapapun yang tidak beriman kepada Allah tidak memperkaya nasabnya. Dan bagaimana Allah turunkan 1 surat khusus sampai sekarang kita sholat baca surat tersebut, isinya laknat Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Yang 2 beriman. Siapa beriman? Hamzah sejak awal Islam itu di Mekah beriman. Yang kedua siapa? Abbas. Namun Abbas Islamnya belakangan. Ketika mau Fathu Mekah baru masuk Islam. Mau pindah ke Madinah, ketemu sama Nabi mau Fathu Mekah, diajak kembali. Namun Abbas di masa kufurnya membela Rasulullah. Abbas punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini Nabi menjadi Nabi, umurnya jauh sama Nabi. Nabi hijrah ke Madinah umur berapa tahun? Diutus jadi Nabi umur berapa? Di Mekah dakwah berapa tahun? 13 tahun. Berarti waktu hijrah umurnya berapa? 13 tambah 40 berapa? 43. Kadang kita kalau baca kisah Nabi, itu kita pikir Nabi itu masih muda terus. Nabi itu di beberapa peperangan jalan kaki dan dia usianya 50 mau ke 60. Abdullah bin Abbas ini salah satu sahabat Nabi dan keluarga Nabi yang Nabi SAW doakan, Allahumma alimhu fid din, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu fit ta'wil. Kata Rasulullah, ya Allah, fahamkan dia agama dan ajarkan dia ta'wil. Makna dari apa? Apa tiba-tiba Abdullah bin Abbas tidur bangun langsung hafal Quran? Dapat ilmu miladun? Apa kata Abdullah bin Abbas? Setelah wafatnya Nabi, karena dia masuk Islamnya belakangan, jauh, umurnya masih kecil. Umurnya seumuran dengan anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Setelah Nabi meninggal, aku melihat orang-orang yang memahami Quran itu ada di sahabat-sahabat Nabi yang mereka ada di Madinah. Orang Muhajirin dan Ansar. Maka Abbas mempelajari 1 demi 1 ayat, dan di antara yang paling banyak dia mengambil faedah di antaranya dari Ali radhiyallahu anhu. Dari Zaid bin Thabit. Sehingga setelahnya pemahaman Abbas terhadap Al-Quran luar biasa. Kata Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas tentang memahami Al-Quran? Bahwasanya Al-Quran itu ada ayat Al-Quran, ada beberapa bagian. Ada 4 bagian. Beberapa ayat Al-Quran diketahui oleh orang Arab karena mereka bisa bahasa Arab. Allah mengatakan wa aqimus shalah, dirikan salat. Jelas gak? Jelas. Tinggal nanti bagaimana salatnya dipelajari. Tapi perintahnya jelas gak? Butuh tafsir gak? Belum tahu, orang ini wajib dirikan salat. La tusyrik billah, jangan berbuat syirik. Jelas gak? Jelas banget. Gak boleh berbuat apa? Wa'budullah, sembah Allah. Jelas gak? Jelas. Maka beberapa ayat ketika Abbas orang Arab faham, yang berbicara bahasa Arab faham, orang yang belajar bahasa Arab faham. Wa tafsirun la yu'dzar ahadun bi jahalatihi, dan beberapa tafsir ya
yang orang-orang tidak diberikan uzur terhadap kebodohannya, dan tafsir beberapa ayat hanya diketahui oleh para ulama. Siapa itu ulama? Orang-orang yang mempelajari ayat Al-Quran. Sehingga dalam belajar Al-Quran, berkata Ibnu Mas'ud, di antara ulama yang sahabat dalam tafsir Quran, dia katakan, kunna nata'allam 10 ayat minal Quran, dahulu kami belajar 10 ayat dari Quran, la natajawaz multa, kami tidak buru-buru pindah ke ayat selanjutnya sampai kami faham maknanya dan kami amalkan apa? Sebagian para tabi'in mengatakan, kami belajar Al-Quran, fahamkan maknanya berbarengan dengan mengamalkan. Ini cara belajar Al-Quran yang benar. Ini bukan cuma dibaca. Saya mau tanya, tapi jujur, siapa yang selama hidupnya sekarang ini, sama muslim jadi muslim, baca tafsir Al-Fatihah lengkap dari awal ayat sampai akhir ayat? Tafsir, bukan artinya. Siapa yang pernah? Angkat tangan. Gak ada pernah? Tafsir Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah hafal semuanya. Hafal gak? Apa yang hafal? Hafal ya. Artinya tahu. Tafsirnya tahu gak? Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Apa bedanya? Bayangkan 17 kali sehari kita baca. Berapa kali? Yang wajib berapa kali? 17 kali kita baca sehari, hafal. Kalau dibangunin tidur, hafalan kita terhadap Al-Fatihah kayak riwayat hadis. Coba baca Al-Fatihah langsung lancar. Pernah nggak duduk luangin waktu baca tafsir? Banyak tafsir Al-Sunnah, tafsir Ibnu Katsir. Pernah nggak mau belajar tafsir Quran? Jarang. Bayangkan, sehari berapa kali? Kenapa 17 kali sehari? Berapa waktu sholat? 5. Yang pertama sholat apa? Subuh, berapa rakaat? Berarti berapa kali baca Al-Fatihah minimal? 2 kali. Zuhur berapa rakaat? 4. Asar berapa? Maghrib? 3. Isya? 4. Berapa kali? Ini minimal. Belum ditambah sholat sunnah. Beberapa orang kalau sakit baca Al-Fatihah. Pernah baca tafsirnya? Bagaimana kita mau tadabbur, nangis ketika sholat membaca Al-Quran? Kita nggak paham artinya. Kalau ada orang, ini sebentar kertas misalnya, saya mau tanya, jawab ya, jangan ada jawab. Kalau jawab harus pulang. Jawab, karena kalau jawab. Ya, kalau ada orang selama 10 tahun, 1 tahun berapa hari? 365 hari. Kalau 10 tahun berapa hari? 3.550 hari. Kalau ada orang seorang bapak, setiap sebelum makan dia berdiri. Habis makan sarapan, sebelum berangkat kerja dia berdiri. Dia baca selembar kertas. Anaknya lihat ya. Kita roh terus sebelum dia jalan. Selama 10 tahun. 10 tahun tiap pagi nggak pernah lewat. Setelah 10 tahun, berapa kali berarti dia baca? 3.650 kali. Setelah 10 tahun, anaknya tanya, Pak, itu yang dibaca apa maksudnya? Bapaknya bilang apa? Bukan tahu. Pokoknya baca aja tiap hari. Aneh gak? Aneh gak? Aneh siapa bersama kita? Sehari 17 kali. 17 kali baca Al-Fatihah, tidak pernah tergerak hatinya mau tahu tafsirnya apa sih yang kita baca. Pernah baca tafsir Al-Falaq An-Nas?
Kesana kemari pengajian, nanya Ustaz doa supaya lawas apa Ustaz? Ustaz doa supaya dapat perlindungan apa Ustaz? Tiap hari baca Al-Falaq An-Nas. Dia nggak tahu kalau isinya Al-Falaq dan An-Nas muawwidhatan. Dua surat yang isinya doa minta perlindungan. Kata Aisyah, dulu Nabi sebelum turun surat Al-Falaq dan An-Nas itu doa sama Allah, wirid sama Allah, minta ini, dijaga dari ini, dijaga dari itu. Begitu datang atau diturunkan surat Al-Falaq An-Nas, Nabi mencukupkan diri dan membacanya. Saking luar biasanya maknanya. Kenapa Al-Fatihah disebut umur kita? Ibunya Al-Quran, kenapa? Kenapa disebut ibunya Al-Quran? Tidak bisa jawab, karena tidak tahu. Sama, apapun kalau nggak belajar, nggak dapat beasiswa, belajar di Madinah, nggak tahu juga. Karena kita ditipu sama syaitan dengan amalan sunnah dari amalan wajib. Tiap hari belajar, tiap hari mau belajar Islam, tapi saya bukan belajar dari ilmu yang paling dasar. Itu yang membedakan antara orang mukmin yang belajar tentang Islamnya dengan orang mukmin yang tidak belajar tentang Islam. Saat mereka terkena musibah, saat mereka terkena syubhat, goyang hatinya. Karena dia tidak mengokohkan keislamannya di atas ilmu. Beda orang masuk Islam, belajar Islam, dipelajari dari syahadat Allah ilaha illallah, apa syaratnya, apa yang membatalkannya, apa yang dikatakan orang yang meninggal di atas la ilaha illallah masuk surga. Gimana? Apa cuma nyebut la ilaha illallah masuk surga sekarang? Gimana caranya? Sama orang lahir dalam keadaan Islam, alhamdulillah. Kalau Allah nggak uji selamat, tapi kalau Allah uji apa?